dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yakni triwulan 1, kita minus 4,19. Sehingga selama satu semester ini kita mengalami kontraksi 1,26%. Ini wajah kawasan Ancol di akhir pekan awal Agustus lalu. Kontras dibandingkan dengan waktu normal sebelum pandemi COVID-19 muncul di Wuhan, Tiongkok dan akhirnya menyebar ke 200-an negara. Kawasan wisata ini buka kembali 20 Juni lalu setelah tutup 3 bulan karena Pemprov DKI Jakarta menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sejumlah peraturan yang kami kemas dalam konsep senang selamat bareng-bareng atau SSBB. Mulai dari pembatasan jumlah pengunjung sampai dengan 50%, pengunjung harus menggunakan KTP DKI Jakarta. Dan juga anak di bawah 9 tahun itu belum kami izinkan dan juga ibu hamil. Di masa normal, terutama akhir pekan, 40 ribuan pengunjung plesiran ke Ancol. Tapi di masa PSBB transisi, jumlah pengunjung cuma 2 ribuan hingga 10 ribuan orang. Kita udah bosen ya di rumah, kita selama PSBB kan kita sering di rumah terus ya. Jadi kita pengen suasana yang terbuka, pas lah dengan keuangan kita yang sedang, istilahnya ekonomi kita sedang pandemi kayak gini ya. Kebun Binatang Ragunan di selatan Jakarta bernasib sama. Dalam suasana pandemi, di mana protokol kesehatan harus diberlakukan secara ketat, kebun binatang ini membatasi pengunjung hanya 1.000 orang per hari. Untuk cara masuknya pun harus melalui pendaftaran melalui online ya, dan itu pun dibatasi pengunjung dengan KTP DKI ya. Kemudian mereka diwajibkan menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan di Taman Marga Satwa Ragunan. Lebih banyak kami pantau adalah mereka berolahraga ya. Kami lihat banyak komunitas sepeda, kemudian jogging, bahkan yang menggunakan sepatu roda. Pariwisata terpukul berat setelah wabah corona menghantam negeri kita sejak awal Maret lalu. Di kuartal kedua antara April hingga Juni, di mana PSBB diberlakukan di sejumlah provinsi, membuat sektor andalan penyumbang devisa ini terseok-seok. Penutupan kawasan wisata dan hiburan karena penerapan PSBB juga berdampak pada pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi seperti hotel. Badan Pusat Statistik BPS mencatat, pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha di sektor penyediaan akomodasi minus 44,23% secara tahunan. Tim Indep mendatangi Hotel JS Luansa di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Efek pandemi corona terasa betul di kuartal kedua tahun ini. Tingkat keterisian kamar di hotel ini merosot tajam. Antara April hingga awal Juni lalu, persis di saat Jakarta menerapkan PSBB reguler, per hari hanya 1 kamar hotel ini yang terisi. 243 kamar lainnya kosong. Terkoreksi cukup dalam. Kalau sekarang di bulan Juli menurut catatan kami sekitar 25%. Jadi hampir boleh dibilang 3 kali terkoreksi cukup dalam. Itu dari hal okupansi. Kondisi berubah setelah Pemprov DKI Jakarta melonggarkan PSBB mulai 5 Juni lalu. Ada geliat. Saat itu, tamu yang menginap di JS Luansa naik menjadi 10 tamu per hari. JS Luansa memutar otak agar operasional hotel bisa berjalan, meskipun tamu yang datang hanya hitungan jari. Untuk menarik minat pengunjung, JS Luansa memberi diskon harga kamar hingga 50%. Paling cost efisiensi, contohnya listrik, lalu gas. Ada relaksasi sedikit dari pemerintah, which is ada sebagian yang memang sudah terjadi, dan sebagian lain itu masih dalam tahap diskusi. Bisnis perhotelan ngos-ngosan. Data ini tergambar dari data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).
Dari 450-an hotel di ibu kota yang terimbas corona, 100 hotel diantaranya memilih menutup layanan selama bulan April hingga awal Juni. Alasannya rata, yaitu karena sepi tamu. PSBB masa transisi ini dibuka, kita semua masih satu digit, berarti di bawah 10%. Begitu mulai dibuka bulan lalu, mulai ada peningkatan. Sempat belakang, sempat menyentuh angka 20-an. Tapi ketika 1 minggu terakhir di akhir bulan Juli sampai menjelang awal Agustus ini, korban yang ada di Jakarta meningkat terus. Nah, ini juga langsung mengurangi. Sekarang kembali lagi ke mendekati 1 digit lagi. Sekarang sudah Agustus, bisnis perhotelan masih ngeri-ngeri sedap karena terpengaruh betul dengan kebijakan yang diterbitkan Pemprov DKI Jakarta. Terlebih jika ganjil genap diberlakukan 24 jam. Ini akan sangat berpengaruh terhadap travelingnya orang. Sudah dapat dipastikan pasti akan penurunan occupancy ataupun penurunan omset dari restoran. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengimbau Pemprov DKI Jakarta untuk mewaspadai keterpurukan sektor perhotelan. Hotel, restoran di DKI terhadap PAD kan besar sekali begitu ya. Dan dampaknya tentu saja untuk tahun ini defisit di DKI saya kira akan sangat besar. Mungkin bisa di atas, katakanlah bisa di atas 15 triliun dan itu cukup besar pengaruhnya bagi struktur APBD DKI. Dan apabila PSBB masih diberlakukan, dan saya kira memang di triwulan ketiga masih negatif begitu, walaupun mungkin tidak sebesar di triwulan kedua. Winnie Aulia Rahman masih setia mengais rezeki dari profesi yang selama ini ia geluti. Berdagang pakaian di Pasar Tebet Barat, Jakarta Selatan. Tapi dalam 4 bulan terakhir, bisnisnya lesu. Sejak April lalu atau bulan pertama kuartal kedua, tidak banyak pengunjung pasar yang melirik baju dagangannya. Sebelum PSBB sih sudah buka, cuman setengah hari ya karena nggak ada orang, sepi banget. Jadinya dibuka setengah hari, yang lain juga sama setengah hari. Terus minggu yang biasanya buka tutup, yang kayak gitu. Terus pas habis PSBB ada sistem ganjil genap. Kita kena juga ganjil genap. Sepinya itu bisa dibilang 1 hari nggak ada penjualan. Dulu di awal tahun 2020 atau sebelum pandemi, omzet Winnie dapat mencapai 1 juta rupiah. Tapi sekarang merosot hingga tinggal 10%. Orang nggak terlalu mementingkan baju mungkin ya, bahan pokok lebih. Sembako yang kayak gitu-gitu, jadi baju menurun otomatis. Ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Pandemi COVID-19 mengubah mimpi banyak orang, termasuk Muhammad Hafiz. Omzet pedagang kelontong ini terjun bebas sejak bulan Maret lalu. Pas masa pandemi ini menurun sih Pak, sedikit menurun, jauh lah menurunnya lah. Kayak pasar nih udah sepi banget dia, kalau tiap dari pagi sampai sore sepi jauh, berkurangnya 50% lah. Kan paling belanja yang kecil-kecil doang yang dibutuhin doang sih kalau sekarang orang belanja. Pengelola Pasar Tebet Barat mencatat, di akhir kuartal kedua hingga sekarang, jumlah pengunjung yang datang tidak lebih dari 100 orang per jam. Angka kunjungan ini sangat kecil jika dibandingkan dengan kuartal pertama, yang saat itu masih mencapai 600 hingga 700 orang per jam. Untuk pengunjung sih masih belum normal. Kisaran masih sekitar 50% dari yang normal bila dahulu yang sebelum ada PSBB kan gitu ya. Pengamatan Winnie dan Hafiz benar. Pengunjung saat ini cenderung membelanjakan uangnya untuk membeli barang-barang kebutuhan primer. Dan data BPS menunjukkan dari 7 komponen konsumsi rumah tangga, hanya 2 komponen yang tumbuh positif dibandingkan tahun sebelumnya. Sisanya jeblok alias tumbuh negatif.
hanya 2 subkomponen yang tumbuh positif, yakni perumahan dan perlengkapan rumah tangga itu karena listrik, ya, konsumsi listrik masih meningkat, dan kesehatan serta pendidikan. Selebihnya itu mengalami pertumbuhan negatif, dan restoran dan hotel itu sampai minus 16%. Jadi leisure udah ditinggalkan dulu gitu, lebih ke keperluan utama. Selain tentunya juga pendapatan masyarakat dengan adanya work from home dari berbagai perusahaan, kan banyak mereka yang akhirnya dirumahkan, sebagian masih mendapatkan gaji, sebagian separuh. Tak hanya di retail tradisional, kondisi pusat perbelanjaan modern seperti mal sama saja. Hampir di sepanjang kuartal kedua, separuh anggota Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia di Indonesia tidak beroperasi. Asosiasi ini beranggotakan 350-an mal yang tersebar di sekujur negeri. Jam bisnis mal, terutama di Jakarta, mulai dibuka kembali pertengahan Juni. Meski sudah beroperasi, APPBI mencatat lambannya pertumbuhan ekonomi di sektor ini, baik di Central Business District CBD maupun non-CBD. Jadi kalau yang di CBD itu kurang lebih 20-30% dibandingkan dengan kondisi normal. Kalau yang di luar CBD dan di Bodetabek, dia lebih tinggi, kurang lebih sekitar 30-40%. Dibandingkan dengan normal, itu yang terjadi. Tetapi untuk mencapai angka-angka tadi, itu sangat lambat sekali. Lambannya pertumbuhan ini dipengaruhi beberapa faktor. Jadi masih banyak customer ataupun pengunjung yang masih belum berani, belum yakin untuk datang ke mall. Yang di CBD juga ini sangat terpengaruh juga dengan perkantoran, karena kan memang kantor pun belum semuanya masuk 100%. Nah, jadi kenapa kalau yang di luar CBD ataupun di Bodetabek lebih tinggi daripada yang CBD? Karena mereka berada di kawasan perumahan. Masih mengutip APPBI, selama kuartal kedua, perputaran uang di mal seret. Di masa normal, rata-rata mal membukukan transaksi hingga 150 miliar rupiah per bulan. Pada kuartal pertama tahun 2020, total transaksi mal anggota APPBI masih oke punya. Tapi di kuartal kedua, total transaksi tinggal 10%-nya saja. Di bulan Juli yang sudah masuk kuartal ketiga, APPBI mencatat transaksi bergeliat, sama dengan jumlah transaksi kuartal kedua. Tenan apa saja yang banyak dikunjungi masyarakat di masa PSBB transisi ini? Jadi kebutuhan pokok, kebutuhan rumah tangga itu yang masih tingkat penjualannya masih cukup baik. Bahwa kalau yang ada di CBD itu memang tingkat penjualannya lebih tinggi. Itu bisa mencapai sekitar 60-70% dari kondisi normal. Ya, tetapi yang di luar CBD, apapun yang luar CBD dan Bodetabek, itu tingkat penjualannya nggak sampai 50%. APPBI menyebut geliat di pusat perbelanjaan sangat tergantung pada status penanganan wabah ini. Saya kira untuk pusat perbelanjaan harus menunggu vaksin. Kalau selama vaksin belum ditemukan, sangat sulit untuk pulih normal kembali. Saya rasa tidak ada jalan lain, pemerintah harus bisa membantu. Sekarang ini kan yang jadi masalah persoalan tadi adalah COVID-nya sendiri dan daya beli yang turun. Di masa pandemi, warga menahan diri untuk pergi ke pusat perbelanjaan. Begitu juga untuk urusan makan di restoran. Data BPS lagi-lagi menunjukkan konsumsi rumah tangga ke sektor restoran dan hotel merosot hingga minus 16,53% dibandingkan tahun sebelumnya. BPS mencatat ada perubahan pola konsumsi masyarakat. Di masa pandemi, warga lebih suka memasak dan makan di rumah. Imbasnya, rumah makan seperti Dapur Sunda di kawasan Cipete, Jakarta Selatan ini sepi pembeli. Untuk perekonomian Dapur Sunda dari bulan Maret ya sampai bulan Agustus saat ini ya, kita banyak penurunan, Mbak. Penurunan ini sangat-sangat luar biasa sampai dengan kita drop di angka 95%. Di bulan Juli, Dapur Sunda sudah menerima tamu untuk makan di tempat. Apakah sekarang omset mereka naik? Di masa PSBB transisi, alhamdulillah ya Mbak ya, kita ada peningkatan. Memang belum terlalu banyak
ya, tapi sudah mencapai titik di 30%. Bagi pelaku bisnis, pelonggaran PSBB merupakan syarat agar ekonomi berdetak kembali. Tapi bagi pemerintah, urusan kesehatan masyarakat dan ekonomi bagai dua sisi dalam mata uang yang sama. Pada akhirnya pemerintah menjalankan dua-duanya begitu ya. Kalau dua-duanya dijalankan, artinya apa? Proses pemulihan ekonomi akan jauh lebih lama dan jauh lebih sulit karena tentu saja pandeminya belum bisa dijinakkan sampai akhir tahun, dan ini akan menggantung berbagai sektor usaha yang sangat tergantung dengan katakanlah keramaian, kenyamanan, keselamatan dan sebagainya, itu nggak akan bisa bergerak lebih dalam. (11 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Bandung, Jawa Barat. Agendanya menyaksikan uji klinis kandidat vaksin COVID-19 kerjasama Sinovac dengan Universitas Padjadjaran dan Bio Farma. Dan Presiden tidak lupa menanggapi kinerja ekonomi kuartal kedua yang telah diumumkan BPS 6 hari sebelumnya. Kita harapkan stimulus untuk ekonomi kita, terutama yang menengah bawah, bisa diberikan sehingga ada daya beli di sana. Ya, hati-hati, tetapi saya optimis di kuartal ketiga kita akan lebih baik dari yang kuartal yang kedua. Dan kita harapkan kita ingin tumbuh positif, tapi memang ini perlu kerja keras. Kunci ada di bulan Juli, Agustus, dan September. Supaya kita tidak masuk dalam kategori resesi ekonomi. 2 hari setelah BPS mengumumkan kinerja ekonomi, tim Indef mendatangi dealer Astra Honda di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Ada belasan calon pembeli di dealer sepeda motor ini. Galih yang kami temui ini mengaku membeli motor untuk memperlancar aktivitasnya sehari-hari. Sekarang juga udah di era new normal nih. Nah, makanya balik lagi nih ke kebutuhan. Yang dulu kita cuma di rumah, sekarang udah mulai kerja lagi, udah mulai ngiter lagi. Asosiasi Industri Sepeda Motor atau IC mencatat ada kenaikan penjualan sekitar bulan Juni lalu atau bulan terakhir kuartal kedua. Kenaikan tadi cukup signifikan dibandingkan penjualan di bulan Mei 2020. Sebetulnya di kuartal 1 itu masih sekitar 500.000 tiap bulan. Pada bulan April waktu diumumkan PSBB pertama kali di Jakarta dan disusul oleh daerah-daerah lain, itu penjualan kita hampir turun lebih dari 90%. Kemudian di bulan Mei juga market terkoreksi 82%. Dan baru naik lagi di bulan Juni. Meski ada geliat penjualan motor, industri ini belum pulih betul. Kita harus tetap lebih efisien, ya terutama stok persediaan kita jangan sampai berlebihan. Kemudian kita bisa berkolaborasi dengan para leasing atau finance company, terutama dalam membuat program yang lebih kompetitif. Dalam catatan Indef, konsumsi masyarakat memang mulai bergerak di kuartal ketiga ini, tapi peningkatannya masih lambat. Ya, saya kira memang ada peningkatan, tapi kan masih relatif lebih rendah ya. Ada tadi savingnya tuh mulai bergerak untuk sektor-sektor tertentu, terutama untuk kendaraan bermotor. Tapi saya kira memang sampai akhir tahun relatif turun cukup drastis, bisa sekitar di atas 50% secara total penjualan ya. BPS mencatat beberapa sektor mengalami perbaikan di bulan Juni. Misalnya, peningkatan jumlah penerbangan hingga tingkat hunian kamar hotel. Sejak masa awal pandemi, pemerintah telah memberikan sejumlah stimulus kepada pariwisata karena termasuk sektor yang pertama terpukul wabah ini. Tapi, memulihkan pariwisata butuh waktu. Adalah diberikan keringanan, contohnya di dalam hal pembayaran pajak. Yang kedua adalah contohnya juga keringanan di bidang abodemen listrik. Ini memang pariwisata ini agak lama mungkin pulihnya. Menurut saya pariwisata ini tidak akan pulih
sampai vaksin ini bisa terdistribusi dengan baik. Ya, itu kita harus akui, ini bisa menjadi sektor yang paling belakangan. Seperti negara lain, pemerintah punya jurus sama untuk memulihkan ekonomi, yaitu memberikan stimulus. Jurus ini telah ditetapkan di akhir Maret lalu. Tapi realisasinya seret, tidak sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo. Untuk sementara, dana ini sudah cukup untuk sementara. Tapi kalaupun nanti diperlukan, kalau penyerapannya bisa dilakukan lebih baik, ya kita bisa tambah lagi. Jadi, tapi untuk sementara ini, yang diprioritaskan oleh pemerintah dan komite itu adalah bagaimana supaya penyerapan anggaran ini bisa efektif dulu. Dengan melihat realitas di lapangan dan begitu lambannya penyerapan dana PEN, mampukah Indonesia menghindari resesi ekonomi? Kami melihat memang kalau hasil hitungan kami dengan beberapa pertimbangan, misalnya bahwa stimulus fiskal belum bisa berjalan efektif, ya itu yang pertama. Yang kedua adalah pandemi ini masih relatif tinggi. Jadi hitungan kami dengan situasi seperti itu, kita memperkirakan triwulan ketiga masih negatif, ya ini minus 1,3 sampai minus 1,7. Jadi tetap kita memasuki, katakanlah memasuki fase resesi begitu. Pemerintah begitu yakin gerojokan dana PEN dapat mengubah keadaan dengan cepat. Tapi apakah ekspansi fiskal dapat langsung terasa di kuartal ketiga? Karena kejatuhan ekonomi kita di triwulan kedua cukup dalam sekali, minus 5,3, itu tidak serta-merta daya beli masyarakat itu meningkat dengan cepat. Yang kedua tentu saja proses-proses ekspansi fiskal yang dilakukan pemerintah itu tidak serta-merta langsung membangkitkan ekonomi seketika. Tidak langsung berdampak di triwulan ketiga, tapi akan dampaknya di triwulan keempat. Kuartal ketiga tinggal 1,5 bulan lagi. Pemerintah bakal meningkatkan penyerapan dana PEN untuk mengatrol ekonomi nasional. Kita akan meningkatkan belanja pemerintah dulu secara signifikan. Tapi sebelum itu yang akan dilakukan oleh pemerintah juga adalah program Indonesia Sehat tadi. Baru kemudian yang saya katakan tadi itu program bantuan sosial dan program padat karya. Nah, kalau kita bisa melakukan dua-duanya ini berhasil, maka kita harapkan kita bisa mencoba mencegah resesi di kuartal ketiga ini. Belakangan, pemerintah merelokasi anggaran PEN sebesar Rp126,2 triliun untuk 4 program. Ini semacam pelumas agar mesin ekonomi bergerak kencang. Ada inisiatif-inisiatif baru di mana tadi subsidi terhadap pegawai swasta yang gajinya di bawah 5 juta, ada juga bansos produktif di mana sekitar 12 juta dari kelompok mikro akan diberikan bantuan sebesar 2,4 juta per unit usaha. Apakah ekspansi fiskal secara lebih gencar yang dilakukan pemerintah dapat mengeluarkan ekonomi negeri kita dari zona merah? Atau sebaliknya, kita bergabung ke dalam barisan negara yang jatuh dalam resesi ekonomi?